M. Arief Pranoto, seorang periset dari Global Future Institute, pernah menulis sebuah artikel di halaman The Global Review mengenai isu balkanisasi Indonesia yang mengarah kepada isu Clinton Program 1998. Isu tersebut jelas berisi desas-desus bahwa Indonesia akan dipecah menjadi beberapa negara kecil-kecil seperti negara-negara di Kepulauan Pasifik atau Polinesia. Indonesia akan dipecah menjadi seperti negara Vanuatu, Solomon Island, Selandia Baru, Hawaii, Fiji, dan kawan-kawannya. Istilah balkanisasi Indonesia ini sebenarnya berasal dari istilah balkanisasi yang dulunya digunakan untuk mendefinisikan peristiwa pemecahan wilayah di semenanjung Balkan menjadi negara kecil-kecil yang merdeka. Di abad ke-18, semenanjung Balkan mulanya merupakan daerah taklukan Kesultanan Turki Ottoman. Namun sejak tahun 1817, semenanjung Balkan kemudian terpecah menjadi negara kecil-kecil yang bebas dan merdeka. Mereka lantas memerdekakan diri dan menjadi negara kecil-kecil yang bernama Serbia, Yunani, Bulgaria, dan Albania. Istilah balkanisasi kemudian menjadi istilah geopolitik untuk mendefinisikan proyek pemecahan suatu negara besar menjadi negara kecil-kecil yang merdeka. Bagi strategi politik luar negeri Amerika Serikat maupun negara-negara besar lainnya, mengontrol negara yang telah terpecah menjadi kecil-kecil akan jauh lebih mudah daripada mengontrol wilayah yang bersatu menjadi satu kesatuan. Ketika NKRI utuh dan bersatu, akan lebih sulit untuk dikendalikan dari luar dibandingkan jika NKRI telah terpecah menjadi negara kecil-kecil. Lalu, benarkah Indonesia telah menjadi target balkanisasi? Dan apa hubungannya dengan ibu kota baru Nusantara? Apakah pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan merupakan strategi jitu pemerintah untuk melindungi Indonesia dari ancaman balkanisasi? Jika kita ingin melihat balkanisasi Indonesia, kita harus melihat dulu ke masa lalu. Dalam artikel yang ditulis oleh M. Arief Pranoto di The Global Review, jika kita melihat ke era pasca Perang Dunia Kedua, ketegangan politik pasca Perang Dunia Kedua kemudian dilanjutkan dengan Perang Dingin. Jika kita jeli menyimak, selama masa Perang Dingin tersebut, banyak terjadi kudeta dan konflik-konflik politik di negara-negara bekas jajahan Barat. Konflik internal terutama banyak terjadi di dalam negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam seperti Asia Tengah, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Menurut Halford Mackinder, baik Asia Tengah maupun Timur Tengah, keduanya disebut sebagai World Island atau Heartland atau jantung dunia. Disebut demikian karena mereka mengandung sumber daya alam melimpah yang mampu memperkaya negara-negara maju jika negara maju ini berhasil mencaploknya. Peristiwa balkanisasi yang terjadi di abad 19 pun diawali dengan munculnya konflik-konflik internal dan kudeta-kudeta politik. Karenanya, maraknya konflik internal dan kudeta pemerintahan yang terjadi di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika Utara bukanlah faktor tunggal yang berdiri sendiri tanpa dalang dan pemilik hajatan yang meremut dari kejauhan. Jika menurut M. Arief Pranoto, sebenarnya kelompok negara kolonial tetap melakukan kontrol terhadap negara-negara bekas jajahannya. Bagaimana bisa? Menurutnya, ketika pelaku kudeta ataupun tokoh-tokoh yang menjadi dalang atau pelaku konflik ternyata justru para perwira militer atau kaum intelektual lulusan Barat, maka ini bisa menjadi circumstance evidence atau bukti keadaan. Bahkan bisa jadi menjadi pattern evidence atau bukti pola bahwa negara-negara bekas jajahan Barat ternyata masih ada di bawah kontrol penjajahnya dulu, tak terkecuali dengan Indonesia. Bahkan ketika negara Barat memberikan bantuan ekonomi kepada negara bekas jajahannya pun, itu bukan berarti tanpa permintaan imbal balik. There is no free lunch, kalau bahasa gaulnya. Yang diincar oleh asing atau pemilik hajatan di setiap konflik internal dan kudeta pemerintahan di negara bekas jajahan, tidak lain adalah sumber daya alam yang terkandung di bawah area yang berkonflik. Meskipun isu yang menjadi penyebab konflik atau kudeta berlandaskan kepada persoalan demokrasi, HAM, korupsi, pluralisme, intoleransi, pemerintahan yang tirani, kebebasan, dan masih banyak lagi, namun tujuan aslinya adalah penguasaan sumber daya alam yang terkandung di bawah dan keuntungan yang berlipat-lipat. Inilah yang disebut dengan geopolitik kolonialisme. Ketika Perang Dingin berlangsung, sebenarnya telah terjadi perebutan pengaruh antara Uni Soviet yang komunis dengan Amerika Serikat yang kapitalis. Dan bukan rahasia lagi jika selama masa Perang Dingin, negeri Paman Sam atau Amerika kerap melakukan intervensi politik dan kudeta berdarah di negara-negara bekas jajahan yang condong kepada komunisme.
Komunisme adalah antitesis dari kapitalisme. Bagi negara yang mencari keuntungan besar seperti kapitalis Amerika Serikat, tentu saja komunisme dapat menghalangi Amerika Serikat untuk melakukan kontrol ekonomi di negara tersebut. Karena dalam paham komunisme, semua aset negara dimiliki dan dikontrol oleh pemerintah, bukan swasta. Karenanya Amerika Serikat banyak melakukan intervensi politik berdarah di negara-negara target untuk mengusir atau melenyapkan komunisme di negara tersebut. Sehingga ketika komunisme sudah hilang, negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya bebas masuk dan mengontrol sumber daya dan bisnis di situ. Dalam pola intervensif, Amerika Serikat kerap nampak terlihat licik karena seringkali mengganggu stabilitas negara yang ditarget dengan dalih membendung komunisme, menebarkan intoleransi, isu demokrasi, isu HAM, dan masih banyak lagi dengan menumpang pada sisi pluralitas atau keberagaman suku dan agama di negara target sebagai sumbu letus. Polanya adalah ciptakan isu, kemudian terciptalah kegaduhan, lalu pecahlah konflik, kemudian terjadi kudeta pemerintahan yang sah atau separatisme, lalu diganti dengan pemerintahan boneka yang baru. Tapi anehnya, justru agenda asing seperti ini kerap tidak disadari oleh elit-elit bangsa yang menjadi target sasaran. Entah karena kecanggihan dan kerapihan rencana mereka, atau karena bobroknya sistem pertahanan dan intelijen di dalam negeri. Dan supaya agenda ini tereksekusi, tentu saja diperlukan proksi atau boneka di dalam negara yang dimaksud. Proksi ini bisa berupa tokoh fenomenal, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, capacity building, pembiayaan program kegiatan, hibah, serta bentuk bantuan lainnya yang biasanya disalurkan kepada LSM setempat, tokoh politik, atau tokoh berpengaruh di dalam negeri tersebut, ormas, atau bahkan kepada elemen pemerintahan langsung. Tidak ada makan siang gratis bagi negara-negara yang diberi bantuan ekonomi, hibah, atau hutang bagi negara-negara target yang dulunya menjadi wilayah jajahan negara barat. Dalam diskusi terbatas yang pernah dilakukan oleh Global Future Institute di tahun 2013 silam, Hendrajit, salah satu pembicara, pernah mencatat satu poin menarik, bahwa pola kolonialisme selalu menciptakan tandingan-tandingan. Kalau di Indonesia, contohnya adalah jika muncul organisasi fundamental Islam yang bernama FPI atau Front Pembela Islam, maka dimunculkan juga jaringan Islam liberal atau JIL sebagai tandingannya. Kalau sekarang, kita sering melihat organisasi-organisasi radikalisme Islam seperti HTI dan FPI akhirnya ditandingi oleh kelompok-kelompok nasionalis yang lebih plural dan toleran. Jika nanti kaum tradisional di Indonesia menguat, maka niscaya akan dibentuk entitas modern sebagai tandingannya. Dan ini bisa jadi adalah pertanda untuk kewaspadaan kita, mengingat kebangkitan kebudayaan dan spiritual Indonesia telah naik, maka tidak menutup kemungkinan akan rawan dibenturkan dengan kaum modern atau bahkan dibenturkan dengan kaum fundamentalis itu sendiri. Kenapa sih asing selalu menciptakan tandingan-tandingan atau dualitas dalam negara target? Tujuannya jelas, agar bangsa atau negara target selalu gaduh di tataran hilir dan selalu dibentur-benturkan dengan tandingan mereka, agar pola penjajahan yang baru tidak ketahuan atau deception. Jika di Timur Tengah, ada istilah conflict is a protection for all flow. Jadi, silahkan direnungkan sendiri apa arti sebenarnya dari istilah tersebut. Menurut Hendrajit, ketika muncul kelompok kritis, entah kelompok kiri, entah golongan bersimbol agama, bersimbol budaya, pluralisme, dan terutama sekali kebangkitan jiwa nasionalis di sebuah bangsa, maka Amerika Serikat siap menyediakan logistik, konsepsi, think tank, dan kalau perlu, membuat pasukan sendiri guna menghancurkan kemunculan tersebut, baik secara hard power atau intervensi militer maupun secara asimetris, yakni melalui gerakan massa turun ke jalan atau people power, cyber troops, cyberbullying, perang psikologi di internet, gempuran hoax, dan masih banyak lagi. Jika menilik kepada rencana balkanisasi Indonesia yang berkaitan dengan isu Clinton Program 1998, menurut M. Arief Pranoto, maka rencana tersebut mungkin sudah berjalan semenjak terjadinya peristiwa konflik Sambas, konflik Sampit, konflik Poso, dan konflik Ambon. Terjadinya konflik internal berdarah semacam ini mengibaratkan Indonesia adalah sebuah kue besar yang akan dimakan oleh manusia. Tentunya akan lebih mudah untuk memotong-motong kue menjadi potongan kecil-kecil untuk melahapnya ketimbang memakannya sekalian. Dan personifikasi inilah yang tampaknya banyak digunakan ahli untuk mendefinisikan balkanisasi di Indonesia. Indonesia dipecah dulu dari pinggiran, baru kemudian ke tengah atau pusat. Namun apakah balkanisasi hanya bisa dideteksi dengan munculnya konflik-konflik berdarah di daerah? Tidak juga.
Sistem politik multipartai, penerapan otonomi daerah, dan sistem pemilihan umum langsung atau pemilu juga bisa menjadi bagian dari eksekusi balkanisasi yang berlangsung senyap dan perlahan. Dan menurut M. Arief Pranoto, ini relatif lebih efektif. Karena selain tidak terendus secara vulgar karena selaras dengan gegap demokrasi, ini juga karena segenap elit dan mayoritas bangsa kita asyik tenggelam dalam kegaduhan di tataran kaki rumput hingga hampir kehabisan energi. Dan disukai atau tidak, metode divide et impera ternyata masih sangat ampuh untuk memecah Indonesia menjadi kubu-kubu tertentu. Kembali ke ancaman ibu kota Nusantara. Apakah ini ada kaitannya dengan balkanisasi Indonesia? Dalam sebuah riset yang dikeluarkan oleh RAND Corporation, yakni badan riset yang sering mensuplai data dan kajian untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon, dan mendapatkan dukungan dana dari Pentagon pula, disebutkan bahwa sebenarnya Amerika Serikat pernah merencanakan strategi balkanisasi, di mana Indonesia akan dipecah menjadi 8 negara sebagai berikut. Yang pertama Timor Timur, sudah pernah lepas menjadi negara Timor Leste pada tahun 1999. Yang kedua Aceh melalui GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Yang ketiga Ambon atau Maluku. Yang keempat Papua. 5 Kalimantan Timur. 6 Riau. 7 Bali. Dan 8 sisanya tetap menjadi Indonesia. Dan secara kebetulan, pemerintah justru memindahkan ibu kota ke daerah Penajam Pasir Utara, yang notabene ada di daerah Kalimantan Timur. Kalau kita lihat, selain berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, Kalimantan Timur juga pernah menjadi target pemecahan dalam rencana balkanisasi Indonesia tersebut. Nah, lucunya, pengesahan nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru ini kemudian langsung disambut oleh caci maki dan intervensi oleh kelompok oposisi yang diwakili oleh Edi Mulyadi. Peristiwa protesnya Edi Mulyadi terkait kepindahan ibu kota baru tentu saja diikuti dengan sederet caci maki dan distribusi gertakan menakut-nakuti yang dilontarkan oleh dia dan teman-temannya. Dan ternyata caci maki yang dia lontarkan langsung men-trigger masyarakat Kalimantan karena memang bernada melecehkan. Dan terjadilah protes keras di mana-mana yang berujung kepada pelaporan Edi Mulyadi dan sekarang dia telah ditahan. Untuk sejenak, kita bisa bernafas lega karena tindakan penghinaan Edi Mulyadi terhadap Kalimantan ternyata ditanggapi dengan bijak oleh masyarakat Kalimantan. Masyarakat Kalimantan lebih memilih jalur hukum, sehingga tidak meletus konflik yang lebih brutal. Namun kasus Edi Mulyadi tentunya tidak bisa membuat kita santai-santai saja, meskipun yang bersangkutan telah ditahan. Penghinaan Edi Mulyadi terhadap Kalimantan dan usaha mendiskreditkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota bisa jadi bukanlah murni penolakannya sebagai oposisi saja. Bisa jadi ada kepentingan asing yang kepanasan begitu tahu ibu kota akan segera dipindah dalam waktu dekat. Jika kita lihat, isu yang digunakan untuk menghalau pemindahan ibu kota ini lagi-lagi adalah isu Cina atau Aseng. RRC atau Tiongkok kembali dijadikan kambing hitam untuk membakar berita pemindahan ibu kota baru. Sehingga masyarakat jadi percaya pada agitasi mereka, kemudian ketakutan, dan akhirnya bersama-sama akan menolak upaya pemerintah untuk memindahkan ibu kota baru. Dan kemunculan isu Cina atau Aseng di Indonesia, jika kita jeli mengamati, paling banyak muncul bersamaan dengan panasnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina yang tak kunjung usai hingga kini. Apakah lagi-lagi ada campur tangan Paman Sam di balik semua kegaduhan ini? Yang pasti, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan tidak akan pernah berhasil mengantarkan Indonesia kepada gerbang kejayaannya jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Selama ratusan tahun, Indonesia telah jatuh ke dalam dimensi kesadaran yang rendah, sehingga kita menjadi bangsa yang bodoh, mudah diadu domba, dan sulit untuk berpikiran maju. Sudah saatnya masyarakat Indonesia mengalami peningkatan kesadaran, paling tidak jika menurut skala kesadaran dalam tabel Hawkins berikut ini, seharusnya masyarakat Indonesia sudah berada di level kesadaran 400, atau di level reason atau berakal, di mana di level ini, masyarakat Indonesia sudah bisa berpikir, terlepas dari dimensi negatif yang terus-menerus menjatuhkan, tidak mudah lagi dibohongi dan diadu domba, mulai berakal, dan mulai bisa menelurkan ide-ide fantastis untuk bersama membangun negeri. Jika masyarakat Indonesia tidak mampu mencapai skala kesadaran yang tinggi, maka akan sulit bagi Indonesia untuk bisa berpikir menjadi bangsa yang maju, dan itu dimulai dari diri kita masing-masing, bukan melulu pekerjaan pemerintah.
Kebangkitan Nusantara sudah ada di depan mata, tapi bukan berarti kita harus berpangku tangan menunggu masa kejayaan itu tiba. Dan Nusantara tidak akan bisa meraih kejayaannya tanpa dikelola oleh warganya yang memiliki kesadaran yang tinggi. Dan ini bisa dimulai dengan kembalinya kita ke jati diri kita masing-masing. Buat kamu yang merasa memiliki panggilan untuk kembali ke jati dirimu dan ingin membangun negeri ini bersama-sama, yuk berjalan bersama aku untuk menyelami diri dan kembali menemukan jati diri sebagai makhluk Nuswantara, makhluk berkesadaran yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Kita adalah co-creator, dan selama 2 hari 1 malam, aku dan guru aku akan sharing ilmu dengan kalian dari bumi Majapahit, tempat di mana Nusantara pernah memiliki pusat peradaban yang maju. Jika kamu memiliki panggilan jiwa yang serupa, jangan segan-segan untuk bergabung bersama aku dari bumi Majapahit dan bersama-sama kita kembali ke jati diri. Cek deskripsi video ini untuk informasi selengkapnya.